"Kamu?" kata gue dengan kaget. Saat setelah dia datang ke gue. Kaget bercampur lega, ternyata Adit masih ada di sini. Artinya, gue gak sendirian dari tadi. Terus dia senyum ke gue. Mungkin gara-gara melihat ekspresi gue yang mengira dirinya hantu. Setelah itu, gue langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah jam pelajaran sekolah selesai, gue mutusin langsung pulang biar bisa beristirahat di rumah. Tiba-tiba ada seseorang yang nyamperin gue. "Mau gue anter gak, Mir?" Ternyata dia lagi orangnya. "Hah?" Dengan wajah kaget dan grogi saat Adit nawarin tumpangan pulang. Entah ada apa dengan gue saat itu, yang pada awalnya gak menyukai Adit, tiba-tiba kita jadi deket. Akhirnya setelah mikir cukup keras, gue terima tawarannya untuk pulang bareng. Alasannya saat itu bokap gue gak bisa jemput, soalnya lagi ada meeting di kantor. Saat di motor, kita sama sekali gak ada ngobrol sedikit pun. Gue merasa ada yang janggal. Namun, gue lebih memilih diam saja di motor. Akhirnya, sampai juga di rumah gue. Dia emang udah tahu alamat rumah gue, karena kita kan sekelas. Jadi, pasti tahu alamat rumah teman satu sama lain. Terus, gue turun dari motornya, dan tiba-tiba Adit menatap gue. "Thanks, Dit, udah repot-repot nganterin gue pulang." "Oke, sama-sama, Mir." Tanpa basa-basi panjang, dia langsung menancap gas dan langsung pergi. Semalaman itu, gue di kamar merenungkan kejadian tadi yang gue alami. Dengan perasaan gundah, gue berpikir bahwa Adit sebenarnya bukan seperti yang gue pikirkan. Lama melamun, tiba-tiba, centung, HP gue berbunyi. Saat gue buka, ternyata pesan dari Adit. "Mir, besok pagi gue jemput ya berangkat ke sekolah." Dalam hati gue ingin berteriak. Sebenarnya ada apa sih sama Adit? Dia salah makan atau lagi kesambet setan kali ya? Tiba-tiba bersikap baik gitu sama gue. Kan gue jadi bingung. Di sisi lain, dia orang yang sangat gue hindarin di sekolah. Tapi kenyataannya malah besok dia mau jemput gue buat berangkat bareng ke sekolah. Sungguh mencurigakan. Sebenarnya ada alasan apa di balik sikap baiknya itu? Jujur gue bingung mau balas apa. Karena udah larut malam dan lama berpikir, gue tiba-tiba mengantuk dan tertidur. Sampai lupa balas pesan dari Adit. Jadi gue biarin terbaca sampai pagi. Hari berganti. Pagi ini gue masih bingung dan takut. Kira-kira dia jadi nggak ya jemput gue beneran? Rasanya gue ingin nolak kemarin malam, tapi udah terlanjur pagi. Ya udahlah. Setelah sarapan, gue pamit pergi ke sekolah. Keluar dari rumah, ternyata udah ada seseorang yang nunggu gue di atas motor. "Hai Mir," sapanya. Anjir, seketika itu gue kaget dan gak nyangka. Jadi Adit seriusan jemput gue ke rumah. Hai, sapaku. "Sorry Dit, kemarin malam gue gak balas pesan lo soalnya gue ketiduran." "Hehehe." "Oh iya, gak apa-apa. Yuk berangkat Mir." Tanpa pikir panjang, gue langsung naik ke motornya dan berangkat ke sekolah. Dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di kelas, Adit gak ngomong apa-apa ke gue, atau ngajak ngobrol sama di kelas pun juga enggak. Gue juga orangnya pemalu, jadi gak mudah buat gue untuk mengawali sebuah percakapan. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Gue langsung beresin buku-buku dan langsung pulang. Gue berpikir kalau Adit bakal nawarin pulang lagi. Jadi gue percepat beres-beres buku dan langsung keluar kelas. Pada saat gue jalan melewati ruang kelas menuju gerbang sekolah, tiba-tiba ada yang menghadang gue di depan. "Kamu?" Kenapa kaget Mir?" katanya.
"Ngapain kamu di sini, Dit?" tanyaku. "Aku nunggu kamu loh dari tadi. Yuk pulang bareng," dengan nadanya yang ramah dan senyum ke gue. Dalam hati gue berkata, "Hah? Dia nunggu gue lagi? Sebenarnya apa sih yang dia mau dari gue? Apa gue dikerjain ya? Kali ini gue harus tahu apa alasan dia baik akhir-akhir ini." Akhirnya gue mutusin untuk mau diantar pulang dan akan mencoba bertanya apa maksud dia sebenarnya. Saat di jalan, lagi-lagi kita diam satu sama lain. Sampai akhirnya berhenti di salah satu tempat makan. "Makan dulu yuk," celetuk Adit. Dengan anggukan gue setuju idenya. Soalnya gue juga lagi lapar sih, hehehe. Akhirnya langsung kita pesen makanan. Adit pesen bakso, sementara gue pesen mie ayam. Masih tidak ada obrolan di antara kami. Sampai makanan itu datang, dia langsung menyantap makanan itu dengan lahap. Sementara gue masih tertegun dengan apa yang terjadi saat ini. Bayangkan saja sekarang, gue lagi makan berdua dan semeja sama Adit. Itu tidak pernah sama sekali gue bayangin. Pasti kalian tahu gimana groginya gue waktu makan itu. Kemudian gue beraniin diri buat nanyain semua pertanyaan yang mengganggu gue dari kemarin. "Dit, sepertinya ada yang gue mau tanyain ke lo." "Oh, ada apa, Mir? Sebenarnya kenapa akhir-akhir ini lo baik sama gue?" Pertanyaan itu sedikit mengganggu gue sih, soalnya gue bingung, tiba-tiba sikap lo ke gue tuh berbeda 180 derajat. Dengan wajah bingung, tiba-tiba Adit menghentikan makannya dan menatap gue dalam-dalam. Melihat matanya membuat jantung gue berdegup kencang, seakan jantung gue kayak mau copot. "Oh, itu. Sebenarnya gue suka sama lo, Mir, dari awal masuk kelas 11. "What?" Dalam hati gue langsung terkejut. Gue gak bisa berkata apa-apa saat Adit nyatain perasaan ke gue. Gue hanya terdiam dan bingung harus ngomong apa. Gue tahu pasti lo bingung dengan apa yang gue katakan barusan. Soalnya kita jarang ngobrol di kelas. Dan gue tahu lo tuh orangnya tertutup dan gak banyak bicara. Tapi semakin lama gue semakin suka sama lo, Mir. Sampai akhirnya gue beraniin diri buat nganterin lo pulang. Namun saat itu gue masih belum berani buat nyatain perasaan gue ke lo, Mir. Jujur gue takut kalau lo tiba-tiba menghindar. "Hah? Lo suka sama gue, Dit?" Dengan nada kaget, spontan gue teriak ke dia. "Iya, Mir, gue suka sama lo. Maaf ya pas waktu di perpus. Sebenarnya waktu itu gue pengen ngajak lo ngobrol, tapi mendadak gak jadi. Dan akhirnya gue jadi cuek ke lo." Setelah mendengar pernyataan Adit, jujur gue jadi makin bingung. Kenapa? Soalnya mustahil ada seorang kayak Adit suka sama orang kayak gue, yang sama sekali gak ada apa-apanya dibandingkan cewek-cewek di sekolah yang suka sama dia. Singkat cerita, ternyata Adit memang sudah lama memendam perasaannya ke gue sejak awal masuk kelas 11. Alasannya karena dia gak terlalu suka dengan cewek yang banyak gaya dan terlalu mengaguminya. Sebaliknya, dia menyukai cewek yang pendiam dan pemalu karena baginya itu spesial. Makanya tak heran kalau dia bersikap cuek sama gue dari awal, karena memendam perasaannya itu. Sejak saat itu, kita tiba-tiba jadi dekat. Jadi sering berbicara di kelas dan dia sering nganter gue pulang. Anak-anak di sekolah kaget melihat gue dan Adit sering pulang bareng. Sampai pada akhirnya gue perlahan mulai membuka hati kembali buat Adit dan mencoba jatuh cinta lagi. Meskipun dengan perasaan takut akan rasa sakit hati lagi, tapi gue pingin mencoba itu. Mungkin kali ini akan berbeda pikir gue, karena Adit adalah orang yang baik.
Dan gue mencoba menikmati masa-masa SMA gue agar lebih berwarna mulai saat ini. Kisah percintaan masa SMA sangatlah indah. Apalagi saat remaja adalah masa-masa di mana kita mencoba hal-hal yang baru dari sebelumnya. Ya, semoga gue berubah jadi pribadi yang gak cuek lagi sama orang. Dan sekarang gue udah gak merasa kesepian lagi.